Oke, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita langsung saja menyapa Pak Guswanto selaku Deputi Bidang Meteorologi BMKG. Selamat pagi, Pak Guswanto. Pak Guswanto, dari dua laporan rekan kami tadi di kawasan Lumajang, Pak, dampak dari cuaca ekstrim yang terjadi di sana, Pak ya. Apa mungkin yang bisa diperbaharui pagi ini, Pak, dari BMKG mengenai kondisi cuaca yang sepertinya belum bersahabat, Pak? Betul, Mas Arief. Jadi kalau kita lihat memang betul kondisi cuaca saat ini itu kalau kita lihat secara umum itu untuk Jawa Timur itu masih perlu diwaspadai, kemudian Bali juga masih, kemudian Sumatera Utara, kemudian Aceh, dan kemudian Sulawesi Utara dan sebagian di Kalimantan Selatan. Namun yang saat ini perlu diwaspadai kemungkinan di Ambon ya, di Maluku, itu yang perlu sedangkan kondisi Jawa Timur sendiri kalau kita melihat sebenarnya Jawa Timur saat ini masih waspada dan menurut perakiraan BMKG untuk besok sudah mulai reda. Nah, kemudian saat ini kalau kita lihat perakiraan cuacanya untuk Tempur Sari dan sebagian besar masih nanti jam 7 atau sekarang jam 7 sampai nanti sekitar jam 1 itu masih hujan ringan hingga sedang ya. Kemudian ini akan berlangsung sampai hingga sore hari. Bahkan di malam juga masih kita prediksi hujan ringan ya untuk wilayah Lumajang, khususnya di Tempur Sari ini. Itu Mas Arief. Pak Guswanto, tadi ada katakan bahwa kemungkinan besok akan lebih baik cuacanya begitu. Apakah cukup baik juga untuk masyarakat kembali ke rumah dalam waktu di minggu ini? Dan apakah juga justru masyarakat lebih baik memang di posko pengungsian saja? Terkait ini kan tergantung situasi di lapangan Mbak Rate ya. Kita melihat bahwa saat ini barangkali untuk kita lihat dulu dalam sepekan ke depan, itu sebaiknya saat ini masih di tempat pengungsian dulu sambil menyesuaikan ya, karena kita masih melihat perkembangan untuk cuacanya. Karena sehingga malam hari nanti itu masih diprediksi untuk terjadinya hujan ringan hingga sedang. Hujan cukup besar. Ya. Faktor apa, Pak, yang seketika mungkin membuat hulu dari Gunung Semeru ini ya, kemudian membawa debit air yang cukup tinggi, menjebol tanggul yang ada dan menyasar ke rumah-rumah warga yang terjadi di Lumajang ini, Pak? Apa faktornya, Pak? Jadi kalau kita melihat, yang pertama adalah faktor curah hujannya. Kalau berdasarkan curah hujan yang terjadi kemarin, ya tanggal 7 itu di Jawa Timur kita lihat di sini ada curah hujan di wilayah Rawaan, Tempur Sari itu sampai 160, Gunung Sawur itu 145. Dan ini ditambah Kalibendo atau Pasirian itu 58 mm ya. Yang memperlambahkan membuat semakin parah itu adalah karena selama ini kan tidak ada hujan, sehingga pasir itu akan tertumpuk. Nah, karena kelerengan daripada wilayah itulah yang membuat tergelincirnya atau menjadi longsor. Jadi faktor kemiringan dari suatu tempat, kalau kita lihat. Baik. Sama bahannya adalah bahan pasir. Mudah sekali Mas Arief dia akan terbawa oleh air. Aliran air ya. Oke. Baik Pak Guswanto, tahan dulu Pak. Kita juga akan ajak pemirsa untuk memantau bagaimana kondisi terkini langsung dari Pangandaran, Jawa Barat. Sudah ada rekan kami Aditya Triwahyudi. Selamat pagi Adit, bagaimana kondisi terkini di sana? Apakah banjir juga masih cukup tinggi di sana, Adit? Ya, Kamarati dan Arif Fadil juga pemirsa, saat ini saya berada di Dusun Karangnangka, Desa Bojong, Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran, di mana yang bisa Anda saksikan di layar kaca Anda di belakang saya ini, banjir masih merendam puluhan hektar lahan pertanian milik warga. Namun demikian banjir yang terjadi sejak kemarin ini cenderung surut karena jalan akses penghubung kabupaten yang kemarin siang hingga petang tertutup jalan dan tidak bisa dilalui, namun di minggu pagi ini sudah bisa dilalui. Namun demikian banjir masih terjadi di beberapa titik di area pemukiman warga meskipun jauh lebih surut dari hari kemarinnya. Dan pemerintah setempat kemarin juga sudah meninjau lokasi dan mendirikan dapur umum untuk warga yang rumahnya kebanjiran dan sebagian dari mereka ini mengungsi. Kamarati, Arif Fadil.
Ya, sejauh ini upaya apa yang dilakukan oleh pemerintah setempat untuk dapat meminimalisir banjir yang juga memasuki pemukiman warga di sana? Apakah harus mengevakuasi warga kah, Dit? Ya, Iya, Arif Fadil dan Kamarati, pemerintah Kabupaten Pangandaran mengimbau kepada warga agar tetap waspada karena memang berbagai upaya sudah dilakukan oleh pihak-pihak terkait, diantaranya pemerintah Kabupaten Pangandaran juga dari Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Cisadui untuk melakukan normalisasi di beberapa sungai. Namun karena debit, maksud kami karena intensitas hujan yang tinggi membuat debit Sungai Citanjung ini meluap dan di waktu yang bersamaan di muara sungai di daerah laut ini memang sedang terjadi pasang sehingga air dari area pegunungan yang masuk ke sungai ini sulit masuk ke muara sungai karena memang sedang terjadi pasang sehingga pemerintah menghimbau kepada warga agar tetap waspada mengingat curah hujan di wilayah Tasikmalaya, Ciamis, Banjar dan Pangandaran ini intensitasnya masih cukup tinggi. Arif Fadil, Kamarati. Bahkan hingga pagi ini dan sepanjang hari ini diprediksi demikian ya, Dit? ya. Iya, memang saat ini cuaca di tempat saya mengabarkan masih mendung dan memang malam tadi juga masih sempat turun hujan sehingga subuh dan diprediksi beberapa hari kemudian cuaca memang masih akan terjadi hujan. Arif Fadil. Oke, untuk keabsahan datanya kita coba cross check ya, Dit ya. Terima kasih. Anda mengabarkan langsung dari kawasan Pangandaran. Pak Guswanto, bagaimana dengan wilayah Jawa Barat, Pak? Jawa Timur tadi kita sudah bahas, kita sudah ulas. Salah satu yang terdampak di Pangandaran ini, Pak. Baik, Mas Arif. Kalau kita melihat dari perakiraan cuaca kondisi saat ini ya, khususnya untuk harian, kita melihat bahwa untuk Kabupaten Pangandaran, kalau saya lihat di Cimerak ya, Kecamatan Cimerak ini itu juga kalau kita lihat saat ini nanti jam 7 sampai jam 10 itu berawan, nanti hujan ringan mulai jam 13.00. Nah, sedangkan pagi ini itu kita memantau kondisi awan konvektif itu berada di pesisir utara Jawa Barat. Artinya daerah pesisir Jawa Barat itu tentunya dia akan mengalami berawan ataupun hujan ringan kalau kita lihat dari citra satelit maupun radar BMKG. Pak Guswanto, tadi rekan kita mengatakan kalau hujan memang cenderung tidak reda, ditambah lagi kondisi air laut yang juga sedang pasang katanya ya. Ya tentu kan agak sulit ya kita mencari jalan keluarnya ya Pak ya. Tapi apakah memang kondisinya seperti itu Pak, bertemu di tengah antara laut dengan daratan Pak? Betul, jadi antara laut dan daratan itu bertemunya adalah di pantai, biasanya di hutan-hutan bakau atau pesisir ya. Nah, apabila daratan yang kita miliki ini cukup lebih tinggi dibandingkan tinggi muka air, maka itu masih bisa teratasi. Namun apabila daratan kita sudah sejajar dengan muka air, maka banjir rob ini akan menambah banjir untuk lebih masuk ke dalam. Dan ini juga menambah mengamplifikasi daripada kondisi yang ada. Baik. Pak Guswanto, himbauan dari BMKG terkait cuaca ekstrim yang juga ternyata masih melanda beberapa wilayah di Indonesia. Apa yang perlu dikhawatirkan, diwaspadai masyarakat? Baik, yang perlu kita waspadai yang pertama, saat ini walaupun musim kemarau di mana sudah 72,05% wilayah Indonesia itu memasuki musim kemarau, namun karena faktor global yang El Nino masih lemah, sedangkan faktor regionalnya seperti Kelvin dan ini itu lebih kuat, lebih tinggi, maka di beberapa wilayah Indonesia masih dipengaruhi adanya hujan, mulai dari ringan sampai sangat lebat. Ini khususnya di wilayah-wilayah yang monsunal. Nah, kemudian kalau kita melihat, kita waspadai beberapa hal. Yang pertama, pagi ini kita juga melihat kondisi perkembangan cuaca di Maluku, khususnya Ambon, sudah ada penerbangan yang dari Jakarta, Batik Air atau 670 itu sudah di landingnya sudah tidak bisa di Ambon, dia digeser menuju ke Bandara Alternate Sorong, di mana visibility Bandara Ambon hanya 0,5 km. Sedangkan ada beberapa hal yang lain yang perlu kita lihat, seperti di Sulawesi Utara, ini juga perlu kita lihat. Jadi memang ada beberapa yang perlu kita waspadai. Nah, kalau himbauan tetap aja, barangkali kita harus melihat kembali kondisi ekstrimnya seperti apa, dan kemudian
tetap diupdate melalui informasi yang diberikan oleh BMKG. Karena luasnya wilayah Indonesia ini menyebabkan di satu sisi mengalami kemarau, di satu sisi mengalami musim hujan karena faktor-faktor dinamika atmosfer yang regional. Baik, terima kasih banyak Pak Guswanto sudah berbagi informasi pada pagi hari ini dan juga diharapkan menjadi kewaspadaan untuk masyarakat ya. Karena sebagian wilayah masih cuaca ekstrim, sebagiannya lagi mungkin sudah dilanda musim kemarau. 70% lebih tadi ya informasi dari BMKG tertangkap. Selamat beraktivitas kembali, selamat berakhir pekan Pak Guswanto. Terima kasih, salam buat rekan-rekan. Terima kasih Mas Arif dan Mbak Rati, salam sehat selalu. Ya.